Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Metode Numerik kelas 5C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear dengan menggunakan metode matriks balikan dan metode dekomposisi LU. Metode matriks balikan. Matriks balikan atau inverse matriks. Matriks balikan A inverse banyak dipakai dalam pengolahan matriks, misalnya dalam pengukuran statistik. Pencocokan fungsi pada data hasil pengamatan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Di sini, A inverse nilai memberikan informasi tentang gelar mutlak yang dikandung data. Selain itu, matriks balikan juga dapat dipakai untuk menghitung solusi sistem persamaan lanjar yang akan dibahas pada metode matriks balikan. Akan ditunjukkan juga bahwa matriks balikan dapat diperoleh dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Tetapi sebelum membahasnya, ingatlah kembali cara menghitung matriks balikan untuk matriks 2x2. Jadi untuk matriks 2x2 yaitu contohnya matriks A yaitu A11, A12, A21, dan A22. Maka untuk matriks balikannya adalah A inverse sama dengan 1/A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21 dikalikan lagi dengan A22 min A12 min A21 dan A11, kemudian dikalikan lagi A11 dikali A22 dikurang A12 dikalikan A21 sama dengan 0. Nilai A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21 ini disebut dengan determinan. Determinan dilambangkan dengan dua buah garis tegak. Lebih jauh tentang determinan ini akan dijelaskan pada bagian lain bab ini. Bila determinan A sama dengan 0, matriks A tidak mempunyai balikan sehingga dinamakan matriks singular. Sistem persamaan lanjar yang mempunyai matriks A singular atau sistem singular tidak mempunyai solusi unik, yaitu selisihnya banyak atau selisihnya tidak ada. Untuk matriks N dikali N, matriks balikannya dapat diperoleh dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu matriks A di sampingnya dengan identitas, yaitu dengan mengeliminasi dengan menggunakan Gauss-Jordan, maka didapatkan matriks identitas di sampingnya dengan A inverse. Maka untuk rumusnya yaitu matriks A sama dengan A11, A12 sampai dengan A1N. Kemudian ke bawahnya yaitu A11, A21 sampai dengan AN1. Kemudian ke sampingnya A21, A22 sampai dengan A2N. Terus yang di bawah AN1, AN2 sampai dengan AN. Kemudian di sampingnya ada identitas seperti yang kita ketahui, 1, 0 sampai dengan 0, 0, 1 sampai dengan 0, kemudian 0, 0. Maka dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan didapatkan identitasnya yaitu 1, 0 sampai dengan 0. Kemudian ke sampingnya untuk barisnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Dan matriks A inverse sama dengan P11, P12 sampai dengan P1N.
dan yang ke kolomnya P11, P21 sampai dengan Pn1. Untuk yang di tengahnya P21, baris tengahnya P21, P22 sampai dengan P2N. Yang terakhir untuk baris yang terakhir atau baris yang ketiga Pn1, Pn2 sampai dengan Pn. Ini untuk A inverse. Contoh yang pertama yaitu tentukan matriks balikan dari matriks A berikut. Matriks A sama dengan 1, min 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 2. Penyelesaiannya, matriks 1, min 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 2 ini adalah matriks A seperti yang diketahui pada contoh tadi. Kemudian di sampingnya yaitu menggunakan rumus determinan, maka didapatkan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kemudian untuk baris yang kedua ini kita mau merubah nilai 3 ini menjadi 0, maka baris kedua dikurang dengan 3 dikali baris ke-1 per baris ketiga dikurang baris ke-1. Maka didapatkan yaitu baris kedua dikurang 3 dikali baris pertama yaitu 3 dikurang 3 dikali 1 yaitu 0. Kemudian 0 dikurang 3 dikali min 1 yaitu 3 dan min 5. Nah, untuk yang seterusnya kayak 1 min 1 2 ini mengikuti seperti pada baris yang pertama. Dan yang 0 1 0 maaf, ini barisan ketiga dikurang dengan baris pertama yaitu 1 dikurang 1 itu 0, 0 dikurang min 1 itu 1, dan 2 dikurang 2 itu 0. Jadi B1 min 1 2, 0 3 min 5, 0 1 0. Yang di sampingnya itu 1 0 0, 3 1 0, 1 0 1. Nah, setelah menghitung barisan ini didapatkan 1 0 0 0 1 0 0 0 1, yang di sampingnya dengan 0 min 1 0, 0,4 0 min 0,5 min 0,2 1 dan 0,6. Nah, ini merupakan identitas dan ini merupakan A inverse-nya. Jadi matriks balikan dari A adalah A inverse sama dengan 0, 0,4, min 0,2, min 1, 0, 0, 1, 0, min 0,5, dan 0,6. Jadi kesimpulannya yaitu penerapan tata ancang, pivoting, dan penggunaan bilangan berketelitian ganda dapat memperbaiki hasil matriks balikan. Kemudian metode matriks balikan. Misalkan A inverse adalah matriks balikan dari A, hasil kali A dengan A inverse menghasilkan matriks identitas I. I adalah identitas. Maka rumusnya yaitu A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A. Bila matriks A dikalikan dengan identitas akan menghasilkan matriks A sendiri. Jadi rumusnya A dikali identitas sama dengan identitas dikali A sama dengan A. AX sama dengan B, A inverse AX sama dengan A inverse B. Itu dimana kedua ruas dikalikan dengan A inverse. Kemudian identitas X sama dengan A inverse B, maka didapatkan X sama dengan A inverse B. Jadi, penyelesaian sistem persamaan lanjar AX sama dengan B adalah X sama dengan A inverse dengan syarat A inverse ada. Cara penyelesaiannya dengan mengalihkan matriks A inverse dengan B, itu dinamakan metode matriks balikan.
Nah, metode matriks balikan ini digunakan untuk penyelesaian sejumlah SPL atau sistem persamaan lanjar dengan matriks yang sama tetapi dengan vektor kolom B yang berbeda. Nah, sekali A inverse telah diperoleh, maka dapat dipakai untuk menyelesaikan sejumlah sistem persamaan lanjar tersebut, yaitu dengan AX sama dengan B1, AX sama dengan B2, AX sama dengan B3, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, yaitu selesaikan sistem persamaan lanjar. X1 min X2 plus 2X3 sama dengan 5, X1 plus 2X3 sama dengan 5, 3X1 plus X3 sama dengan 10. Nah, dengan menggunakan metode matriks balikan, maka penyelesaiannya yaitu 1, ini matriksnya 1 min 1 2, 3 0 1, 1 0 2, dimana 1 min 1 2 ini didapatkan dari koefisien X1 min X2 plus 2X3. Kemudian yang 3 0 1 didapatkan dari koefisien yang ini 3X1 plus X3, karena X2 nya nggak ada jadi koefisiennya 0. Dan yang terakhir itu 1 0 2 didapatkan dari sini X1 plus 2X3, dimana X2 nya nggak ada jadi koefisiennya yaitu 0. Dengan menggunakan rumus determinar di sampingnya yaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kemudian di barisan yang kedua tuh untuk yang nilai 3 ini kita ingin merubahnya menjadi 0. Jadi rumusnya barisan kedua dikurang 3 dikali baris yang pertama. Jadi baris yang kedua 3 dikurang 3 dikali baris yang pertama, itu 3 dikali 1. Jadi 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sini juga udah dapat 0. Kemudian yang kedua 0 dikurang 3 dikali min 1 yaitu 3, jadi di sini 3 dan seterusnya itu min 5. Nah, kemudian yang untuk yang di atas ini tetap mengikuti jadi ke sini 1 min 1 2. Kemudian yang terakhir itu baris yang ketiga dikurang dengan baris yang pertama, yaitu baris yang ketiga yaitu yang ini 1 0 2, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang min 1 sama dengan 1, dan 2 dikurang 2 sama dengan 0. 1 0 0 min 3 1 0 min 1 0 1. Nah, maka didapatkan identitasnya 1 0 0 0 1 0 0 0 1, dan A inverse-nya ini didapatkan 0 0,4 min 0,2 min 1 0 1 0 min 0,2 dan 0,6. Solusinya adalah X dikali A inverse dikali B. Maka X-nya X1, X2, dan X3 sama dengan 0. A inverse-nya tadi seperti yang diketahui 0, 0,4, min 0,2, min 1, 0, 1, 0, min 0,2, 0,6 dikalikan dengan B. B ini didapatkan dari soal tadi yaitu 5, 10, 5, karena di sini baris yang keduanya 10 ini ya. 10. Jadi 5, 10, 5. Maka didapatkan 0 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 3, min 5 ditambah 0 ditambah 5 sama dengan 0, 0 dikurang 2 ditambah 3 sama dengan 1. Jadi perlu diperhatikan apabila selama pembentukan matriks balikan terdapat proses pivoting atau pertukaran baris, baris-baris B juga harus dipertukarkan. Sistem persamaan linier atau SPL banyak dijumpai dalam keteknikan, terlebih saat berurusan dengan penyelesaian persamaan diferensial parsial.
SPL melibatkan N persamaan dengan N variabel XI yang harus ditentukan nilainya. Nah, berikut ini adalah bentuk dari sistem persamaan linear. SPL juga dapat ditulis atau diringkas dalam bentuk matriks seperti di bawah ini, teman-teman. Lalu, bagaimana penyelesaian sistem persamaan linear yang menggunakan metode dekomposisi LU? Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke pembahasan. Matriks koefisien A dalam SPL, matriks A dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks B. Nah, ini adalah bentuk sistem persamaan linear jika dituliskan dengan menggunakan matriks. Selanjutnya, berdasarkan matriks A akan didekomposisi menjadi dua matriks tridiagonal bawah atau matriks L dan atas atau matriks U. Nah, ini adalah matriks A. Kemudian, jika kita ingin didekomposisi kepada matriks L, maka syarat pertamanya adalah matriks segitiga atas yang ini haruslah bernilai 0. Seperti ini ya. Dan diagonal utamanya harus 1. Diganti menjadi 1. Kemudian matriks U. Segitiga bawahnya harus 0 juga, seperti ini. Tapi kalau matriks U tidak perlu menggunakan diagonal utamanya 1. Metode dekomposisi LU ini adalah untuk matriks non-singular matriks A yang dapat diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss pada langkah eliminasi maju, maka matriks dapat dituliskan sebagai matriks A sama dengan matriks L dikalikan dengan matriks U, di mana matriks L adalah matriks segitiga bawah. Seperti yang tadi kita bahas, matriks L haruslah memiliki diagonal utamanya bernilai 1 dan segitiga atasnya bernilai 0. Kemudian matriks U adalah matriks segitiga atas. Nah, cara mendapatkan matriks U ini, kita harus mengubah segitiga bawahnya menjadi 0. Dalam penggunaan metode LU decomposition atau dekomposisi LU, ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Nah, misalkan diberikan persamaan matriks A dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks C. Yang pertama kita lakukan adalah dekomposisi matriks A menjadi matriks L dan matriks U. Kemudian yang kedua, selesaikan matriks L dikalikan dengan matriks Z sama dengan matriks C untuk memperoleh matriks Z. Yang ketiga, selesaikanlah matriks U dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks Z untuk memperoleh matriks X. Nah, ini kita akan mencoba membahas satu persatu langkah dari metode dekomposisi LU. Nah, langkah yang pertama, dekomposisi matriks A menjadi matriks L dan matriks U. Seperti yang tadi ya caranya, tetap untuk matriks L, kita akan mengubah diagonal utamanya menjadi 1. Dan mengubah segitiga atasnya menjadi 0. Dan untuk matriks bawahnya, tetap menggunakan angka yang ada pada matriks pertama. Kemudian untuk matriks U, kita akan mengubah segitiga bawahnya menjadi bernilai 0. Dan untuk matriks yang lainnya, tetap nilainya sama. Matriks U adalah sama dengan koefisien matriks pada akhir langkah eliminasi maju. Dan matriks L diperoleh dengan menggunakan pengali yang digunakan pada setiap langkah eliminasi. Kemudian untuk menentukan matriks U, kita akan menggunakan prosedur eliminasi maju dari metode eliminasi Gauss. Nah, ini adalah contoh soal yang akan kita bahas di video kali ini. Pada tahapan pertama ini, kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss. Oke, kita review sedikit mata kuliah kita yang sebelumnya. Teman-teman masih ingat bagaimana eliminasi Gauss? Ya, kita harus mengkalikan atau menambahkan atau membagi atau mengurangi baris dengan baris lain pada matriks tersebut. Nah, di sini
kita akan membagi baris kedua dengan baris pertama dan membagi baris ketiga dengan baris ke-1. Mohon maaf teman-teman, di sini ada salah penulisan, harusnya ini bukan dikurangi ya, melainkan dibagi. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, kita akan mendapatkan matriks hasil tahap pertama, yaitu matriks U sama dengan 25, 5, 1, 0, negatif 4,8, negatif 1,56, 0, negatif 16,8, dan negatif 4,76. Kemudian tahap kedua, kita akan membagi baris ketiga dengan baris kedua. Nah, maka kita akan mendapatkan matriks hasil tahap kedua ini adalah matriks U sama dengan 25, 5, 1, 0, negatif 4,8, negatif 1,56, 0, 0, dan 0,7. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, matriks U ini segitiga bawahnya sudah bernilai 0. Oke, setelah kita menemukan matriks U, kita akan menentukan matriks L. Nah, dengan cara menggunakan pengali yang digunakan pada setiap langkah eliminasi maju. Dengan menggunakan metode yang sama, menggunakan metode eliminasi Gauss, kita akan mendapatkan matriks L sama dengan 1, 0, 0, 2,56, 1, 0, 5,76, 3,5, dan 1. Nah, tahap pertama telah selesai kita lakukan karena kita sudah menemukan matriks L dan matriks U. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, menentukan matriks L dikalikan dengan matriks Z sama dengan matriks C. Matriks L tadi telah kita dapat, dan matriks Z sama dengan Z1, Z2, dan Z3, dan matriks C adalah 106,8, 177,2, 279,2. Kemudian kita akan menyelesaikan matriks Z terlebih dahulu dengan Z1 sama dengan 106,8. Mohon maaf ya teman-teman, di sini ada salah penulisan. Dan 2,56 Z1 ditambah Z2 sama dengan 177,2. Karena Z3-nya bernilai 0, maka kita tak usah menuliskan lagi di sini. Kemudian 5,76 Z1 ditambah 3,5 Z2 ditambah Z3 sama dengan 279,2. Inilah persamaan yang akan kita selesaikan untuk menemukan matriks Z. Kita sudah punya nilai Z1 sama dengan 106,8. Selanjutnya, kita akan mensubstitusi nilai Z1 ini ke persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga agar didapatkan nilai Z2 dan nilai Z3. Dan hasilnya adalah matriks Z sama dengan matriks Z1, Z2, Z3 sama dengan 106,8, negatif 96,21, dan 0,375. Langkah yang ketiga, menentukan matriks U dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks Z. Nah, matriks U yang tadi kita dapat dan matriks X sama dengan X1, X2, dan X3, dan matriks Z yang telah tadi kita dapat juga adalah 106,8, negatif 96,21, dan 0,735. Dengan menggunakan metode yang sama, yaitu substitusi, kita akan menemukan hasil dari matriks X tersebut. Kita sudah punya nilai X3 sama dengan 0,73. Kemudian, substitusi nilai X3 tersebut ke persamaan 2, dan substitusi nilai X3 dan X2 ke persamaan yang pertama. Dan kita dapatkan hasilnya, nilai X2 sama dengan 19,70,
dan nilai X1 sama dengan 0,2900. Maka kita akan dapat hasilnya matriks X sama dengan matriks X1, X2, dan X3 sama dengan 0,2900, 19,70, dan 1,050. Jadi, nilai X1, X2, dan X3 dari sistem bersama linear di atas adalah X1 sama dengan 0,2900, X2 sama dengan 19,70, dan X3 sama dengan 1,050. Maka dengan ini, sistem persamaan linear dengan menggunakan metode dekomposisi LU telah terselesaikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.